السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان رحمني wa rahimakumullah. Pada sore hari ini sebagaimana biasanya kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid yang mana kita masih dalam bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan at-tauhid maka dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dalam kesempatan ini kita akan membaca syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah asy-syarh, penjelasannya, yakni penjelasan daripada bab ini. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah sebuah ummah yang tunduk kepada Allah, yang lurus agamanya, dan dia tidak termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Ayat ini adalah surah An-Nahl ayat 120. Qala aqul, saya mengatakan,
tahqiqut tauhid qad yustadallu lahu min qaulillahi ta'ala alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merealisasikan at-tauhid bisa diambilkan dalilnya dari firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang memperoleh keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Al-An'am ayat yang ke-82. Nah, wa qauluhu, mengenai firman-Nya, walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan satu kezaliman pun, yakni lam yuqallituh bisyirk. Maksudnya mereka tidak mencampur adukannya dengan perbuatan syirik. Walladzi lam yukhallit imanahu bisyirkin la saghirin wala kabir hadza yurja annahu haqqaqa at-tauhid. Dan orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan satu perbuatan syirik, tidak besar tidak kecil atau tidak kecil tidak besar, inilah yang diharapkan bahwa dia telah merealisasikan at-tauhid. Fa idza kana haqqaqa at-tauhid, apabila dia telah merealisasikan at-tauhid, fa inna lahul amnal mutlaq, maka dia akan memperoleh keamanan yang mutlak, wal hidayatal mutlaqah, demikian pula dengan petunjuk yang mutlaqah, yakni anna man haqqaqa tauhid yanalu darajatal ulya fil amni wal ihtida. Maksudnya bahwasanya barang siapa yang merealisasikan at-tauhid, dia mencapai tingkatan yang paling tertinggi dalam hal keamanan dan mendapatkan petunjuk. Nah, artinya orang yang benar-benar merealisasikan at-tauhid, menunaikan at-tauhid dengan sempurna, dengan lengkap, maka dia mendapatkan keamanan yang paling baik dan petunjuk yang paling baik. Dia orang yang paling aman dan orang yang paling mendapatkan petunjuk. Nah, dan tidak ada setelah itu yang lainnya. Qala fayuqadu min tilkal ayati allati sabaqat fi fadli at-tauhid dalilun fi hadzal bab. Maka diambil dari ayat itu, ayat yang telah lewat mengenai keutamaan at-tauhid, sebuah dalil di dalam bab ini. Fayuqal, maka bisa dikatakan, anna man haqqaqa at-tauhid bihaitsu innahu lam yuqallid imanahu bisyirkin, bahwasanya barang siapa yang merealisasikan at-tauhid, yang mana dia tidak mencampurkan keimanannya dengan satu perbuatan syirik, fa innahu yadkhulul jannata bighairi hisab, maka sungguhnya dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Wa man khallata imanahu bisyirkin asghar aw naw'in minal ma'asi al-kaba'ir aw minal bid'i ghairil mukaffirah fahuwa tahtal masyiah. Dan barang siapa yang mencampur adukkan
keimanannya itu dengan syirik yang kecil atau salah satu jenis dari kemaksiatan-kemaksiatan dosa besar atau dari perkara-perkara bid'ah yang tidak mengkafirkan, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Ini sebagaimana yang telah kita bahas, ya, bahwasanya orang yang tidak akan pernah selamat, yang kekal di dalam api neraka, adalah orang yang mencampurkan imannya dengan syirik yang besar. Adapun kalau dia mencampurkannya dengan syirik yang kecil atau maksiat yang dosa besar atau perkara-perkara bid'ah yang tidak mengkafirkan, ini tergantung dengan kehendak Allah. Apa maksudnya tergantung dengan kehendak Allah? Yaitu apabila Allah berkehendak mengampuninya, akan diampuni oleh Allah, ya, sehingga dia langsung masuk ke dalam surga pada gelombang yang pertama tanpa harus melewati siksa-siksa Allah di dalam api neraka. Atau jika Allah berkehendak, maka Allah pasti menyiksanya di dalam api neraka, walaupun dia akan selamat daripada siksa itu setelah dosanya dihapuskan oleh Allah Jalla wa'ala dengan siksa tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Nah, qala istidlalul muallif rahimahullah biqaulillahi ta'ala, pendalilan pengarang rahimahullah dengan firman Allah Ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah sebuah ummah yang tunduk kepada Allah. Ma makna qanitan lillah? Apa pengertian dari qanitan lillah? Maksudnya khadi'an lillah, yaitu tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Lantas apa yang dimaksud dengan hanifan? Seorang yang beragama lurus. Maksudnya ma'ilan anisyirki ila tauhid, yaitu menghindar daripada perbuatan syirik kepada perbuatan tauhid. Nah, jadi disebutkan di dalam ayat ini bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah ummah. Ya. Salah satu makna ummah yaitu imam. Jadi kalau dinyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah ummah, maksudnya beliau adalah seorang imam, pemuka yang diikuti. Ya. Pemuka yang diikuti. Jadi beliau adalah orang yang paling terdepan dalam perkara beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah, sehingga beliau pantas untuk dijadikan tauladan, dijadikan contohan dalam perkara tauhid. Nah, dan ini menunjukkan pula bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang mulia di sisi Allah, karena beliau adalah sebuah ummah, seorang pemimpin, seorang pemuka dalam perkara tauhid, sehingga beliau diangkat oleh Allah Jalla wa'ala sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Di antara manusia hanya ada dua kekasih Allah. Pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak ada kekasih Allah pada tingkatan al-khullah kecuali hanya dua orang ini saja. Ya. Memang di antara manusia banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para wali-wali Allah, baik dari kalangan
al-anbiya ataupun ar-rusul. Tapi yang tingkatannya sampai pada level al-khullah, yaitu orang yang sangat spesial, istimewa, dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, tidak ada di antara manusia kecuali hanya dua saja. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh sebagian orang tatkala dia memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mengatakan ya Habiballah, ya, wahai orang yang dicintai oleh Allah. Ini adalah kekurangan di dalam menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena beliau bukan tingkatannya al-mahabbah. Ya. Tingkatan beliau lebih tinggi lagi daripada al-mahabbah. Ya. Kecintaan Allah kepadanya lebih tinggi dari sekadar al-mahabbah, yaitu tingkatan al-khullah namanya. Ya. Sehingga orangnya disebut dengan Khalilullah. Ya. Orang yang sangat istimewa, spesial kecintaannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya. Sangat-sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian dinyatakan bahwa beliau adalah qanitan lillah. Qanit artinya disebutkan di sini khadi'an lillah, yang tunduk kepada Allah. Juga bisa makna al-qanit yaitu al-mudawim li ta'atillah. Orang yang terus-menerus di dalam taat kepada Allah Jalla wa ala. Ini disebut dengan al-qanit. Atau juga bisa bermakna al-qanit yaitu orang yang panjang berdirinya di dalam mengibadahi Allah Jalla wa ala, atau di dalam melaksanakan salat kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Jadi di antara makna al-qunut adalah tulul qiyam, berdiri yang panjang. Nah, ini beberapa makna mengenai al-qanit. Al-muhim bahwa orang yang dinyatakan qanitan lillah artinya orang yang tunduk kepada Allah, orang yang terus-menerus taat kepada Allah, orang yang lama berdirinya kepada Allah Jalla wa ala. Semua makna ini cocok untuk makna al-qanit di dalam ayat ini. Hanifan disebutkan di sini seorang yang hanif adalah ma'ilan 'anil syirki ila tauhid, yang menghindar daripada perbuatan syirik kepada at-tauhid. Ya. Atau disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwa Al-Hanafiyah, agama yang lurus yang pelakunya disebut dengan Al-Hanif, yaitu al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid amma siwa. Orang yang beragama lurus atau disebut dengan Hanif adalah orang yang muqbil 'ala Allah, ya, menghadap kepada Allah dan berpaling daripada yang selain Allah Jalla wa ala. Ya. Dalam arti kata bahwa dia bertauhid kepada Allah dan meninggalkan segala perbuatan syirik dari selain Allah Jalla wa ala. Ini al-hanif. Nah, di sini ada sedikit tarifah atau faedah kecil di mana disebutkan oleh sebagian ahlul ilm bahwa yang tepat tatkala kita memanggil
para ulama yang bermadhab dengan madhab Abi Hanifah adalah dengan panggilan Al-Ahnaf, bukan Al-Hanafiyah. Karena terkadang disebut para ulama yang mengikuti madhab, yang menjalani madhab Abi Hanifah, disebutkan oleh sebagian dengan nama Al-Hanafiyah. Dan ini kurang tepat, kurang pas, ya. Karena Al-Hanafiyah itu adalah agama yang lurus, ya. Agama yang lurus, atau orang-orang yang beragama lurus. Nah, tapi tepatnya mereka disebut dengan Al-Ahnaf. Al-Ahnaf. Baik. Qala walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Nah, sebenarnya dari ayat ini tampak jelas bagaimana seorang merealisasikan at-tauhid. Maka orang yang merealisasikan at-tauhid, hendaklah dia merealisasikannya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim? Ya. Orang yang merealisasikan at-tauhid, dia adalah seorang yang tunduk, taat, dan terus-menerus menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala, dan meninggalkan segala perbuatan syirik. Ya. Ini dua permasalahan yang harus dikumpulkan pada diri seorang yang merealisasikan at-tauhid. Ya. Sehingga seorang yang muwahhid itu bukanlah hanya sekedar meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Dia tidak hanya menyatakan yang penting saya tidak syirik, karena itu tidak cukup. Naam, engkau telah meninggalkan perbuatan syirik. Setelah engkau meninggalkan perbuatan syirik, lantas apa? Bagi orang-orang yang merealisasikan at-tauhid, menunaikan at-tauhid, di samping dia meninggalkan segala perbuatan syirik, dia harus menjadi seorang yang qanitan lillah, seorang yang tunduk, patuh, dan selalu taat kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, maka dua ini adalah perkara yang harus dikumpulkan. Selalu patuh, tunduk, taat, ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan segala perbuatan syirik. Kemudian pernyataannya, walam yaku minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri daripada syirik dan orang-orang yang musyrik. Ya. Maka seorang yang merealisasikan at-tauhid artinya adalah bahwa dia meninggalkan segala perbuatan syirik dan berlepas diri daripada orang-orang yang musyrik. Ya. Maka tidak cukup melepaskan diri daripada perbuatan-perbuatan syirik, sementara dia tidak berlepas diri daripada orang-orang yang musyrik. Ya. Maka keduanya harus dikumpulkan. Ya. Tidak cukup hanya meninggalkan perbuatan syirik, tapi juga harus berlepas diri daripada orang-orang yang musyrik. Sebagaimana tidak cukup berlepas diri daripada orang-orang yang musyrik, tetapi tidak meninggalkan perbuatan syirik. Maka harus ada keduanya. Nah, bahkan disebutkan di dalam As-Sunnah, tidak sepantasnya seorang yang mukmin kepada Allah Jalla wa'ala dia tinggal di tengah-tengah negeri al-musyrikin. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang tinggal di negeri kufar, di negeri syirik, maka hendaklah dia hijrah
ke negeri-negeri kaum muslimin. Ya, ke negeri-negeri kaum muslimin, dan itu hukumnya wajib bagi barang siapa yang mampu untuk pergi dari negeri-negeri kufur ataupun negeri-negeri syirik tersebut. Bukan sebaliknya, malah berlomba-lomba untuk tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, tinggal di tengah-tengah kufar, dan merasa bangga dengannya. Ya. Dengan tinggalnya dia di tengah-tengah kaum musyrikin atau di tengah-tengah orang-orang yang kafir, ya, setiap detiknya, setiap menitnya dia hidup di dalam ancaman Allah Jalla wa'ala, di dalam murka Allah. Ya. Dan setiap saat pula dia terancam dengan datangnya siksa Allah Jalla wa'ala. Nah, oleh karena itu kewajiban meninggalkan orang-orang yang musyrik ini adalah perkara yang harus ditunaikan oleh seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Bukan saja meninggalkan perbuatan mereka, berlepas diri daripada mereka, juga hijrah dari negeri-negeri mereka. Nah, dan pembahasan mengenai tinggal di negeri al-musyrikin adalah pembahasan yang penting yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin pada hari ini. Sehingga dengan keberadaan mereka di tengah-tengah orang yang musyrik, di tengah-tengah para kufar, ini membuat mereka semakin rusak agamanya. Ya, semakin rusak keislamannya. Dia pulang dari negeri-negeri kufar, negeri-negeri syirik itu dalam keadaan telah membawa sesuatu dari agama mereka. Ya. Bahkan sebagian dalam keadaan pulang sebagai seorang yang murtad, seorang yang telah keluar daripada Islam dan berganti agama. Ya. Nah, ini akibat tinggalnya di tengah-tengah orang yang musyrik. Nah, dan memang ada uzur-uzur yang diberikan oleh para ulama untuk orang yang boleh pergi ke negeri-negeri kufar atau ke negeri-negeri musyrikin. Ya, seperti diantaranya apa ya, kawan? Seperti orang yang berobat, yang tidak mungkin dia menyembuhkan penyakitnya di negeri-negeri kaum muslimin. Tapi selama masih mungkin untuk dia bisa menyembuhkan penyakitnya di negeri-negeri kaum muslimin, maka hendaklah itu yang dia tuju. Ya. Kecuali kalau dokter-dokter di negeri-negeri kaum muslimin sudah angkat tangan, atau mereka menyatakan kita tidak punya obatnya kecuali di negeri ini, di negara ini. Ya. Kamu harus berobat ke Amerika atau ke Jerman atau ke Singapura. Ya. Tidak cukup kamu berobat di sini, ya, karena tidak ada obatnya, ya, atau tidak ada obatnya di negeri Islam yang lainnya. Maka tidak mengapa dia pergi, sekedar hajat, sekedar kebutuhannya saja, bukan untuk berdomisili dan menetap di sana. Ya. Nah, demikian pula seperti orang yang berdagang, ya, at-tujjar, para pebisnis, boleh dia melakukan itu. Nah, demikian pula seperti orang yang mempelajari ilmu-ilmu dunia, ya, ilmu-ilmu teknologi, mempelajari nuklir misalnya, mempelajari ilmu kedokteran atau yang semacam itu. Ya, boleh mereka pergi ke negeri-negeri kufar sebagai pengecualian. Ya, atau seperti seorang da'i ilallah yang berdakwah kepada jalan Allah di negeri-negeri kufar itu, ya, mengadakan daurah-daurah, ya, atau mengadakan kajian-kajian ilmiah. Namun semua pengecualian ini yang telah disebutkan, ya, yang diperbolehkan untuk pergi ke negeri-negeri kufar, ke negeri-negeri kaum musyrikin, itu dengan catatan hanya sementara waktu saja. Bukan untuk al-iqamah, bukan untuk berdomisili dan tinggal di sana, menjadi warga negara sana, mendapatkan apa istilahnya, kependudukan,
ya, sampai beranak pinak, ya, bahkan punya cucu, punya cicit di sana, sampai-sampai sudah tidak ingat lagi negeri asalnya. Bukan demikian. Hanya sementara waktu, biqadril hajah, ya, sementara waktu dan seukuran dengan hajatnya saja. Ini hal yang pertama yang harus diingat. Hal yang kedua, bahwa orang-orang yang berangkat ke negeri-negeri kufar itu, ke negeri-negeri kaum musyrikin, karena ada hajat dan pengecualian tadi, harus membawa senjata. Ya, harus membawa senjata. Loh, nanti dituduh teroris. Senjata iman dan ilmu. Ya, senjata iman dan ilmu. Nah, karena kalau dia tidak punya iman yang besar, ketakwaan yang besar kepada Allah Jalla wa'ala, dia akan tersungkur, dia akan jempalitan, ya, dia akan hancur lebur di negeri-negeri kufar itu dengan berbagai keparahan maksiat yang ada di kalangan mereka. Ya. Di tengah-tengah mereka itu bukan seperti negeri-negeri kaum muslimin. Mereka orang-orang yang tidak kenal dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Lah, kita bisa membayangkan sekarang kalau di negeri-negeri kaum muslimin saja maksiatnya seperti ini. Iya. Lah, bagaimana dengan di negeri-negeri kufar? Ya. Orang yang tidak punya keimanan yang besar, ketakwaan yang besar kepada Allah Jalla wa Ala, agamanya akan terkikis sedikit demi sedikit tanpa dia terasa, atau bahkan mungkin dengan dia terasa dan dia sadar. Nah, karena parahnya kemaksiatan di kalangan mereka, belum lagi berbagai macam kejahatan-kejahatan, kriminalitas yang tingkatannya sangat tinggi, persentasenya sangat tinggi, bahkan lebih parah daripada negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Nah, sehingga kalau dia tidak punya senjata iman dan takwa yang besar kepada Allah Jalla wa'ala, maka agamanya akan terkikis habis. Ya. Betapa banyak orang-orang yang pulang ke negerinya, ke negeri-negeri kaum muslimin, dia merasa terkekang karena dia tidak bisa menyaksikan dan memperbuat maksiat sebagaimana di negeri-negeri kufar itu. Ya, dan sebaliknya, ada orang-orang yang fajir, orang-orang yang berlaku jahat, ya, mereka justru pergi ke negeri-negeri kufar itu untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak mampu mereka lakukan di negeri-negeri Islam. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dia harus memiliki senjata. Berangkat ke negeri itu dalam keadaan bawa senjata. Ya, senjata iman dan takwa yang besar kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua adalah ilmu. Ya. Karena berbagai macam asyubah, kerancuan-kerancuan berpikir, kemudian kesesatan-kesesatan yang merajalela di negeri-negeri kufar itu sangat luar biasa. Ya. Bahkan tidak jarang orang-orang yang berangkat ke negeri-negeri kufar dalam keadaan mereka minim ilmu, pulang ke negerinya dia telah murtad, keluar dari Islam. Bahkan tidak sedikit pula orang-orang yang pulang ke negerinya dalam keadaan ragu terhadap agamanya, membawa syubhat di kepalanya. Karena berbagai macam lontaran-lontaran orang-orang orientalis, ya, orang-orang yang benci kepada Islam, berbagai macam syubhat. Naam. Dan minimalnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang pulang dari negeri-negeri kufar itu membawa kebiasaan-kebiasaan kufar. Ya. Tidak terhindar daripada tasyabbuh bil kufar. Pakaiannya, cara bicaranya, ya, cara berpenampilannya, cara bergaulnya, cara makannya, cara minumnya. Ya. Nah,
Ini menunjukkan betapa dahsyatnya pengaruh yang ada di negeri tersebut. Bahkan tidak usahkan kita jauh-jauh pergi ke negeri kufar. Ya. Di negeri-negeri Islam itu sendiri, tatkala kaum muslimin minim dengan ilmu agama yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka mengkonsumsi kebiasaan-kebiasaan kufar itu dengan lahap. Ya. Tanpa ada filter yang menyaringnya. Nah, subhanallah. Jadi inilah pengecualian dan syarat-syaratnya untuk seorang pergi ke negeri-negeri kufar ataupun musyrik. Tapi hukum asalnya bahwa seorang muslim, seorang mukmin, seorang muwahhid tidak boleh tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, di tengah-tengah orang yang kafir. Dan ini termasuk dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walam yaku minal musyrikin. Beliau tidak termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Nah, demikian pula yang Allah ajarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ya, diajarkan oleh Allah untuk mengucapkan subhanallah dan aku tidak termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Nah, qala bi'tibari anna Ibrahim qad madahahu Allah bi annahu waffa ma amarahu rabbuh. Dengan penilaian bahwasanya Ibrahim alaihissalam Allah telah memujinya, bahwasanya beliau telah menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Rabb-Nya. Haitsu yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang telah menyempurnakan perintah Rabb-Nya. An-Najm ayat yang ke-37. Wa yaqul, dan Allah juga berfirman, wa idztala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya dengan beberapa kalimat, lantas beliau menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah menyatakan, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Al-Baqarah ayat 124. Fa'atahu haqqal imamah, maka Allah telah memberikan kepadanya hak sebagai imam. Ini yang kita katakan bahwa makna ummah diantaranya adalah imam. Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah dijadikan imam oleh Allah Jalla wa'ala, pemuka di antara manusia, ya, pemuka dalam perkara tauhid. Wa hadza dalilun ala imamati Ibrahim alaihissalam. Ini adalah sebagai petunjuk atas keimaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa min huna yu'khadhu, dari sini diambil pula, anna Ibrahim qad waffa ma amara Allah bih, bahwasanya Ibrahim telah menyempurnakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wa khafa ala nafsih, dan beliau takut terhadap dirinya sendiri. Wa ala banihi minasy-syirk, dan juga atas anak keturunannya daripada perbuatan syirik. Falidzalika ja'alahu Allahu imaman fit tauhid. Oleh karena itulah Allah menjadikan beliau sebagai imam dalam perkara tauhid, wa ghairih, dan juga dalam perkara yang lainnya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah, dan sungguh telah ada bagi kalian tauladan yang baik pada diri Ibrahim beserta orang-orang yang bersamanya. Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, tatkala Allah menceritakan, mengkisahkan tentang seorang nabi dan kebaikan-kebaikannya, ya, kemuliaan-kemuliaannya, keutamaan-keutamaannya, itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Nah, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Allah menceritakan keutamaan dan kemuliaan para nabi itu, diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah
supaya kita mentauladani nabi tersebut, orang mulia tersebut. Ya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat menancap di dalam hati manusia yang mau mengambil pelajaran. Ya. Tatkala disebutkan kepadanya tentang kisah seseorang. Ya. Makanya tatkala orang-orang yang beriman sangat mengagungkan Al-Quran, sangat memuliakan Al-Quran, ya, sangat menghormati Al-Quran, maka Al-Quran itu diisi oleh Allah diantaranya dengan kisah-kisah orang baik, karena ini cara pembelajaran yang sangat efisien, ya, yang sangat memberikan pengaruh positif ke dalam hati manusia. Tatkala dia mengetahui kisah orang-orang baik, maka dia akan mencontohnya. Ya. Dan sebaliknya pula, tatkala manusia itu suka membaca, mendengarkan, melihat, ya, contohan-contohan, kisah-kisah, cerita-cerita tentang orang-orang yang tidak baik, maka ini sangat mendorong mereka, ya, sangat memotivasi mereka untuk mencontoh kejelekan-kejelekannya dan keburukan-keburukannya. Ya. Dan antum bisa lihat betapa dahsyatnya pengaruh media, terutama televisi, tatkala menayangkan cerita-cerita, kisah-kisah, film-film, sinetron-sinetron dan sebagainya kepada anak-anak kaum muslimin. Ya. Setiap hari mereka dijali dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga yang tertanam di dalam mereka adalah pengaruh-pengaruh dan dampak-dampak yang jelek. Ya. Televisi itu lebih jahat daripada guru sekalipun. Karena guru tidak mampu berbuat seperti apa yang diperbuat oleh televisi. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita membiarkan benda syaitaniyah ini berada di dalam rumah kita, di tengah-tengah rumah kita. Karena pengaruhnya sangat dahsyat. Nah, al-muhim bahwa di antara faedah Allah menkisahkan tentang orang-orang baik dan keutamaan-keutamaan mereka ini agar jiwa manusia itu mencontoh orang-orang baik tersebut. Ya, karena yang namanya manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, bahwa manusia itu kasir bil qatar, seperti rombongan burung. Yushbihu ba'dhuhu ba'dhan, sebagiannya akan meniru sebagian yang lain. Nah, barakallahu fiikum. Dan di antara pelajarannya menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan nabi-nabi dan para rasul yang dikisahkan oleh Allah Jalla wa Ala tersebut. Ya. Sehingga dengan kita mengetahui keutamaan dan kemuliaannya, kita terdorong untuk mencontohnya. Ya. Kita terdorong untuk menirunya. Nah, kemudian di antara pelajarannya pula bahwa kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul ini adalah sejarah nyata, ya, yang membuktikan kepada manusia bahwa Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah, Allah berikan keamanan yang paling tinggi. Dan barang siapa yang tidak bertauhid kepada Allah, dia akan disiksa oleh Allah dengan berbagai kehancuran-kehancuran di dunia wal akhirah. Ini adalah sejarah nyata. Ya, kalau kita membuka Al-Quran, bagaimana nabi ini, ya, yang selalu dimuliakan oleh Allah. Dan sebaliknya kalau kita membaca bagaimana kaum-kaum tertentu yang ingkar kepada para nabi, tidak mau bertauhid kepada Allah, ya, kaum Ad, kaum Samud, bangsa Iram, ya, semuanya dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah. Ini bukan dongeng, tapi ini adalah sejarah nyata yang dikisahkan oleh kitab suci yang paling tersuci, ya, kitab suci yang tidak akan pernah dimasuki oleh al-batil, tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya, dan terjaga sampai hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum.
Sehingga dengan demikian kita semakin yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berbagai gejolak kehidupan, pengaruh berbagai syubhat yang ada, serta kuatnya dan gencarnya motivasi hawa nafsu di dalam tubuh dan jasad manusia, ini sedikit banyak membuat kita lemah untuk mempercayai apa yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagai bukti betapa banyak kaum muslimin yang mengaku mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, mereka tidak percaya akan janji Allah Jalla wa'ala, tidak yakin akan janji Allah, ya. Bahkan mereka merasa takut untuk mempercayai yang demikian itu, ya, dan menganggapnya tidak mungkin, ya, subhanallah. Maka sejarah-sejarah dan kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini adalah bukti konkret bahwa Allah tidak pernah menyelisih janjinya. La yukhalifullahu wa'dah. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kisah-kisah para nabi dan para rasul ini, ya, maka hendaklah perhatian kita kepada kisah-kisah orang-orang yang memang telah terjamin kemuliaannya, yaitu kisah para nabi dan kisah para rasul, ya. Dan sebaik-baik sumbernya adalah Al-Quran. Kemudian hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, walaupun di sana banyak riwayat-riwayat Israiliyat, ya, riwayat-riwayat yang lemah tentang cerita Nabi ini atau cerita Nabi itu, maka yang demikian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Maka sebaik-baik sumbernya adalah Al-Quran wal hadis as-sahih. Dan al-hadis as-sahih. Nah, dan barang siapa yang ingin untuk selamat, falyastanna biman qadman, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Barang siapa yang ingin mengambil suatu pelajaran, mengambil suatu sunnah, maka hendaklah dia mentauladani orang-orang yang telah meninggal. Karena orang yang telah meninggal itu selamat daripada fitnah, yaitu maksudnya orang-orang baik dari kalangan mukminin, termasuk para nabi dan rasul sebagai level yang paling tertinggi. Nah, qala thumma awrada al-ayat al-ukhra walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Kemudian beliau membawakan ayat yang lain, yaitu ayat mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Hadza wasfun lil mu'minin al-kummal. Ini adalah pensifatan bagi orang-orang beriman yang sempurna. Al-qa'imina bihaqqit tauhid khaira qiyamin, yaitu orang-orang yang menegakkan hak tauhid dengan sebenar-benarnya. Fahaula'i humun namajid al-ulya alladzina haqqaqut tauhid. Merekalah contohan-contohan yang paling terbaik yang telah merealisasikan at-tauhid. Fatabawwa'u a'lal maqamati 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka mereka telah mempersiapkan tempat yang paling tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di antara perkara yang membuat kita semakin kuat untuk bertauhid adalah membaca sejarah para nabi dan rasul, sejarah para nabi dan rasul. Adapun kisah-kisah para wali, ya, karomah-karomah wali ini, wali itu, ya, dan apa yang mereka istilahkan dengan menelusuri jejak-jejak rasul, ya, ini justru di dalamnya mengandung hal-hal syirik. Ya. Apa yang mereka ajarkan di dalam kisah-kisah para wali itu tidak lepas daripada perbuatan syirik. Nah,
meminta kepada selain Allah, ya, kepada para wali yang selain Allah, berdoa kepada para wali yang selain Allah, datang ke kuburan mereka, membangun kuburan mereka, memuliakan kuburan mereka, meminta di kuburan mereka. Nah, demikian pula yang terjadi di dalam menelusuri jejak Rasul, kata mereka. Yang ditonjolkan adalah kuburan-kuburan keramat dari para nabi dan rasul itu, yang biasa dimuliakan oleh kaum muslimin, ya, diibadahi oleh kaum muslimin yang tidak mengerti akan tauhid. Nah, dan yang sangat disayangkan selalu ditonjolkan adalah sisi karomah mereka, di mana seorang wali misalnya bisa terbang, bisa jalan di atas air, ya, bisa berbuat ini, menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia, sehingga membuat manusia semakin mantap dan semakin yakin akan kehebatan wali. Ya. Orang yang sudah tertanam di dalam hatinya kemuliaan, ya, atau penghormatan kepada wali sampai dia mengibadahi wali itu, semakin yakin dengan ibadahnya kepada wali tersebut. Ya. Inilah kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal kalau mereka memang wali-wali Allah Jalla wa'ala, yang paling menonjol dari karomah-karomah yang telah diberikan oleh Allah adalah ketakwaannya kepada Allah, dan bagaimana dia bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan a'zamul karamah wal istiqamah. Ya. Karamah yang paling terbesar itu adalah istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi bukan yang ditonjolkan adalah sisi-sisi mereka melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia biasa. Ya. Tetapi kita harus lebih melihat bagaimana mereka beragama kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang wali yang merupakan wali Allah atau seorang mulia daripada orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah, apalagi para nabi dan rasul, melainkan sisi yang paling menonjol dari mereka adalah tauhid. Ya. Sisi yang paling menonjol dari mereka adalah tauhid. Karena seutama-utama ibadah, semulia-mulia keimanan, setinggi-tinggi tingkatan Islam itu adalah tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dan bukan yang selainnya. Sehingga apabila kita mengetahui hal ini akan memperkuat kita semakin dekat dengan Allah dan semakin menegakkan tauhid dan meninggalkan perbuatan syirik yang mengakibatkan kehancuran di dunia wal akhirah. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.